kawan. Terima kasih.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendeklarasikan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Daniel Alexander, Bapak dari anak-anak Papua yang setia melayani di Papua. Selamat pagi dan selamat datang hambanya, Bapak Pastor Daniel Alexander. Terima kasih Shalom. Iya. Shalom juga. Ya, Maaf terima ini. kasih sudah hadir mau memberkati kami di doa pagi Anastasis ini, Pastor. Terima kasih banyak. Terus, saya masih tunggu ada wifi ini. Ada nggak ya? Sini, Ted. Ya sini. Maaf. Kami di sini masih. Sebentar ya. Iya. Silakan, Pastor. Iya. Suaranya tadi masih terputus-putus. Iya. Ntar. Tapi Papa yang lain. Nggak apa-apa lah. Oke. Sebentar. Iya, silakan Pastor. Iya, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dan juga kesaksian-kesaksian pelayanan di tanah Papua yang luar biasa. Kita percaya bahwa dari ujung timur sana nanti Tuhan akan memberkati Indonesia. Ya, seperti matahari terbit dari timur, berkat Tuhan pun akan mengalir dari timur sampai ke barat, sampai seluruh Indonesia. Amin. Ya, puji Amin. Tuhan. Ya, kita menunggu kesiapan dari hambanya. Ya, kalau boleh tahu temanya ini jangan menoleh itu apa supaya saya bisa menyesuaikan apa itu? Jangan menoleh. Kenapa pakai tema itu? Oh, temanya bukan dari Bapak, Pastor? Bukan itu. Oh. Ibu siapa ya yang hubungi saya itu? Ibu siapa ya? Oh, Ibu Lydia. Ibu Lydia. Nah, Ibu Lydia, ya. Coba tanya dulu. Kenapa pakai tema itu? Iya. Silakan Ibu Lydia. Iya, Ibu Lydia. Maaf ya. Iya, silakan Bu. Ya, supaya tahu, supaya sesuai. Oh, dari surat yang dikirim katanya ya tadi. Aduh, surat. Saya belum lihat juga itu. Maaf. Bukan. Oh iya. Ada. Maaf, sebentar ya. Ada ya, Pastor. Ya, kalau ada, coba dijelaskan dulu. Jangan menoleh itu maksudnya bagaimana? Supaya kami tahu. Maaf. Iya, silakan Bu Lydia. Ada. Oh iya. Baik, jangan menoleh itu maksudnya kalau kita mau ikut Yesus, jangan menoleh ke belakang. Seperti firman Tuhan, bahwa seorang yang mau membajak, jika menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Iya. Begitu, Terima kasih. Ya. Tapi maaf ini, saya masih belum connect dengan wifi yang benar. Tunggu dulu. Tapi suaranya sudah bagus, Pastor. Iya, saya mau ngerilik ke Facebook saya dan Instagram saya. Sabar dulu. Maaf ini. Oh iya. Ya, yang baru gabung minta maaf. Coba ulang. Kenapa? Yang ada kan. Oh, suara siapa itu? Oh, Pak Hari. Oh, Pak Hari, sebentar ya. Ya. Pak Daniel sama Pak Melki batiknya samaan, janjian ya? Bagusan Pak Melki punya. Bagusan Pak Melki. Ini batik yang murahan ini, Pastor. Sama. Ini yang saya pakai cuma 125.000.
Sama berarti harganya, Pastor. Sama ya. Iya, puji Oke, Tuhan. oke. Iya, iya. Bentar ya. Aduh, ini kok belum nyambung karena apa ini? Tunggu, ini wifi saya ada masalah karena apa? Oke. Kelihatannya sudah siang, Pastor lagi di Papua ini, Pastor. Bukan, ini saya lagi di Los Angeles. Di sini Oh, lagi di sore. Los Angeles. Oh iya. Di Los Angeles. Oh. Maaf tadi. Ya memang kalau di Papua juga sudah jam 7:04 ini. Sudah Di Los pagi. Angeles berarti jam 4 sore ya, Pastor? Jam 3, jam Oh, jam 15.16. Iya. Oh Jam iya iya. 15.16. Oke, sebentar. Ini kenapa nggak menyambung ini? Karena Oke. Bapak belum co-host. Bukan, ini di Facebook saya. Saya nggak tahu Iya, kenapa. mau live dari Zoom ke Facebook kan? Bukan, saya pakai Facebook sendiri. Bentar. Kenapa ini kok mau nyambung ini? Maaf. Oh, Tunggu. dikasih co-host mungkin itu Bu Lydia dikasih co-host Pastor Enggak, Danielnya. sudah. Saya sudah. sudah host. Kalau di Zoom sudah aman. Cuma di Facebook Oh. ini. Waduh, kok nggak mau ya? Bentar. Saya coba ganti lagi. Aduh. Bentar. Maaf. Berapa lama di Los Angeles, Pastor? Besok kami ke Philadelphia. Oh. Ini sudah 3 hari di sini, sejak hari Minggu kemarin. Oh, puji Tuhan. Iya. Nah ini baru mulai bisa. Iya, maaf sebentar. Iya. Bentar ya. Selamat pagi Pak Yohanes Sumarmo. Selamat pagi Bu Cindy. Selamat pagi Pak Jamson. Selamat pagi Pak Harimungo. Selamat pagi Pak Israel Munte. Ya. Selamat pagi Pak Teddy dan Ibu. Pasangan yang paling romantis di doa pagi Anastasis. Wah, luar biasa. Ada yang paling romantis. Iya, luar biasa ini Pastor. Iya. Pasangan paling romantis di doa pagi ini selalu hadir berdua. Tuhan, puji Tuhan. Harus begitu suami istri. Ya. Baik ya. Selamat pagi Pak Kardi. Tolong yang di sini suaranya dikurangin ya. Tolong, maaf, kami sudah mulai. Baik. Maaf. Dan di rumah ini Pastor, banyak. silakan. Ya, baik. Kepada komunitas Anastasis, terima kasih karena saya diundang untuk bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, Terima kasih kami Pastor. ya ada di Los Angeles, masih sore di sini. Baik, kita mau belajar. Ya. Tema yang terpilih, jangan menoleh. Oke. Nah, tadi Bapak Gembala, Pak Pendeta Melkianus sudah menjelaskan dalam mengiring Tuhan Yesus, kalau kita sudah jalan ke depan lurus, jangan coba menoleh ke belakang lagi. Dan itu sebuah prinsip yang mutlak. Saya ulangi, sebuah prinsip yang mutlak harus kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita ingat kisah Perjanjian Lama ketika Tuhan menyelamatkan Lot sekeluarga. Ada pesan yang unik ya untuk istri Lot. Lanjut, dan kamu jangan menoleh. Nah, saudara, ternyata konsep itu yang harus kita pegang sampai hari ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang. Amin. Ya, itu prinsip yang kita harus pegang dalam hidup kita. Kenapa begitu? Kata bertobat, itu artinya berbalik. Ya, Amin. kata bertobat itu artinya berbalik. Amin. Nah, berbalik itu
180 derajat. Jangan 360 derajat, nanti balik lagi. Nah, Amin. dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, semua yang sudah ada di belakang kita harus kita tinggalkan. Saya ulangi lagi. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita, maka semua yang di belakang sudah kita tinggalkan. Amin. Sama sekali. Jangan lagi berbalik. Menoleh saja sudah tidak boleh. Itu akan berbahaya sekali. Mari kita renungkan perjalanan kehidupan saudara kita, ya, Rasul Petrus. Kalau kita melihat, pertama kali saudara kita ini bernama Simon. Pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu masih bersama Simon, itu tercatat di Lukas pasal 5. Mulai ayat 1. Kalau saudara baca Lukas pasal 5 ayat 1, itu sungguh-sungguh luar biasa. Perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus itu merubah total perjalanan hidup Rasul Petrus. Dia tinggalkan, dia tersungkur. Ya, di bawah kaki Yesus karena mujizat yang terjadi itu sangat luar biasa. Nah, karena tidak dapat ikan semalam-malaman. Saudara, begitu dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, lalu dia berkata, aku ikut engkau, Guru. Dia mau meninggalkan semuanya itu. Karena janji itu, makanya Tuhan Yesus berkata, kalau begitu Simon, mulai hari ini namamu Petrus, Petra, batu karang. Dan kamu enggak lagi penjala ikan, tapi kamu penjala manusia. Masih ingat ya konsep itu? Wah, perjalanan hidupnya luar biasa. Saudara, sampai hari ini saya tahu masih ada cukup banyak murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, yang menyebut Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Roh Kudus pernah menunjukkan kepada saya, ternyata bukan 3 kali Petrus menyangkal, tapi 7 kali. Nah, yang ke-7 kali ini kita akan bahas karena Petrus menoleh ke hidup yang lama. 3 kali penyangkalan semua kita tahu, dia melakukan itu ketika Tuhan Yesus diadili dengan tidak adil di rumah imam besar Kayafas, dan Petrus dengan banyak orang lain lagi sedang menunggu di halaman rumah imam besar Kayafas. Masih ingat ada satu orang, woi aku kenal kamu loh, aku tahu loh kamu pengikut dia. Aku nggak kenal dia. Lewat lagi orang kedua, loh kamu kan sama-sama karena dialekmu sama orang Galilea itu. Enggak, aku nggak kenal dia. Lalu penyangkalan yang ketiga ditulis oleh Injil Markus. Ya, ini menarik. Markus menulis dengan teliti ketika seorang gadis kecil, ya bukan orang dewasa, melihat Petrus sedang berdiam, tahu ya berdiamnya memanaskan dirinya karena dingin tengah malam di atas di dekat perapian. Tahu gadis ini berkata, kamu itu pengikut dia loh, aku pernah lihat. Markus menulis, sumpah aku nggak pernah kenal dia. Wih, itu kata-kata yang jahat, sumpah lagi. Padahal dia pernah mendengar Tuhan Yesus mengajar, jangan kamu bersumpah demi siapapun juga. Ya, dia sumpah, aku nggak kenal engkau. Begitu setelah 3 kali Petrus menyangkal, ayam berkokok. Dan Lukas menulis, nah ini Lukas itu bagus karena dia dokter. Ya, nanti cari ayatnya. Ketika mata Yesus memandang bertemu dengan mata Petrus, dari jauh loh, Tuhan Yesus diadili di dalam rumah. Dan ini Petrus ada di halaman. Dan gelap. Tapi ada api, ada perapian. Kok bisa pas waktu Tuhan Yesus mendengar ayam berkokok, dan dia lihat ke halaman depan, Petrus pas lihat juga. Jadi mata ketemu mata. Lukas menulis,
Petrus bertobat. Apa menyesal karena sudah menyangkal. Nah, itu 3 kali. Yang keempat kali, Maria Magdalena adalah murid yang pertama yang mengetahui Tuhan Yesus bangkit. Karena dia murid pertama yang ngecek ke kubur. Kosong. Masih ingat? Ketemu malaikat. Ya, kamu cari siapa, perempuan? Saudara, dia kaget. Karena dia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Yang Tuhan Yesus, Maria anggap itu tukang kebun. Untung Tuhan Yesus nggak tersinggung kayak kita. Yesus Tuhan dibilang tukang kebun. Masih ingat ya? Lalu Maria Magdalena balik ke kota. Bertemu dengan murid-murid yang lain termasuk Petrus. Dan memberitahu, guru bangkit. Aku tidak melihat dia dikubur. Dan dia bangkit. Petrus nggak percaya. Penyangkalan kelima. Kita masih ingat setelah Maria ibu Yesus mendengar berita kebangkitan, maka dia ngecek ke kubur. Dan betul, ketika rombongan Maria ibu Yesus sampai ke kubur, memang sudah tidak ada. Balik lagi mereka ke kota, memberitahukan kepada saudara-saudaranya, termasuk Petrus. Dia tidak percaya. 5 kali. Yang keenam, 2 murid pria, salah satu namanya Kleopas. Tertulis di Lukas 24. Karena mereka kecewa, maka mereka pulang kampung. Perjalanan ke Emmaus, mereka sedang bicara tentang Tuhan Yesus. Tahu-tahu Tuhan Yesus nongol. Nimbrung di perjalanan itu. Tapi Tuhan Yesus pura-pura. Aduh, Tuhan Yesus bisa guyon juga ya, saudara. Puji Tuhan. Maka itu kalau ada hamba-hamba Tuhan, khotbahnya tegang, terus nggak bisa bergurau, ayo belajar dari Tuhan Yesus. Dia mengajak bergurau. Dia bilang gini, kamu 2 orang ini ngomongin siapa? Ingat? Lalu mereka jawab, kamu ini seperti orang asing aja. Kamu nggak dengar 3 hari belakangan ini. Katanya ada orang yang pernah mati dikuburkan, terus bangkit lagi. Oh ya, siapa itu? Wah, ini Tuhan Yesus guyon juga. Saudara, aduh kalau ingat kisah itu. Sampailah mereka ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus diajak masuk. Ayo kita masuk dulu mampir. Ya biasa orang timur, ada teman seperjalanan, diajak mampir. Ayo mampir. Ya Tuhan Yesus mampir, saudara. Nah dari kisah itu lahir sebuah lagu him, lagu klasik gereja. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Nah itu dari kisah Lukas 24 ini. Ya udah, Tuhan Yesus tinggal. Begitu dia pecahkan roti, firman yang dipecahkan, maka Alkitab penulis terbukalah mata mereka atas sesuatu yang menghalanginya. Ini guru. Yesus langsung lenyap. Maka baliklah 2 orang ini ke Yerusalem, memberitahu, kami ketemu guru. Dia bangkit. Petrus tidak percaya. Orang ajar nggak ini orang? Maaf ya. Padahal Petrus ini satu-satunya murid. Catat. Petrus ini satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat yang Yesus kerjakan. Enggak cuma melihat, tapi ngalami. Yang lain tidak. Apa itu? 3 hal yang tidak dialami oleh 11 murid yang lain dalam mujizat Yesus. Mertua disembuhkan. Mana yang lain? Ya. Jalan di atas air. Mana yang lain pernah? Yang ketiga, telinga Malkus yang dia potong, Yesus tempelkan lagi tanpa operasi. Keren itu. Amen. Tapi bisa nggak percaya. Ini cuma intermezzo ya. Jangan ada yang tersinggung. Begitu saya belajar tentang hidup Petrus, karakter Petrus, maka saya berkeputusan. Kalau saya punya anak laki, saya punya cucu laki, saya nggak akan kasih nama Petrus. Ini nama jelek sekali. Maaf. Yang sudah terlanjur punya nama Petrus kok usah diganti mahal. Lanjutin aja nggak apa-apa. Kalau ada orang tanya, loh saudara Petrus bilang, saya bukan Petrus yang murid Yesus waktu itu. Ini Petrus yang lahir baru. Intermezzo ya, jangan marah. Jangan marah. Saudara,
Dia nggak percaya. Sudah 6 kali menyangkal. Nah, yang ke-7 kali ini. Aduh, hancur sudah. Dalam kekecewaannya, dia kembali nangkap ikan. Masih ingat? Yohanes 21. Nah ini loh, kurang ajarnya si Petrus ini, maaf lagi sekali. Dia berdosa kembali ke hidup yang lama, nggak cuma menoleh, tapi dia ngajak yang lain untuk jatuh dalam dosa juga. Aduh, sedih kalau lihat kok Yohanes juga mau, Yakobus mau, yang lain mau. Kan dikatakan di Yohanes 21, semuanya ikut Petrus, nangkap ikan lagi. Semalam-malaman mereka nggak dapat. Ini loh, hebatnya Tuhan Yesus. Pertama kali Simon berjumpa dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea. Lukas 5. Dalam perjalanannya dia jatuh bangun. Akhirnya jatuh beneran. Nah, Tuhan membuat Petrus kembali bertobat. Menunggu di tempat yang sama. Pertama kali dia bertemu Yesus. Luar biasa. Danau Galilea. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Ayo kita belajar dari hidup Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan. Murid yang bersama-sama dengan dia dari awal sampai Yesus bangkit. Enggak percaya. Begitu Yohanes memberitahu, itu guru. Yohanes menulis Petrus terjun langsung ke danau dan berenang menuju ke tepi. Alkitab menulis ternyata sudah tersedia ikan bakar pagi itu. Nah ini intermezzo lagi. Jadi guru kita itu suka ikan loh saudara. Maka itu kalau ada yang mengaku murid Yesus nggak suka ikan, perlu diperiksa ini muridnya siapa. Enggak intermezzo. Jangan tersinggung. Ya Yesus suka ikan. Terus Tuhan Yesus berkata, silakan makan. Aduh, kalau Petrus itu saya nggak akan siap bisa makan. Karena saya hadapi orang yang saya cintai, guru saya. Tapi saya menyangkal 7 kali. Bagaimana dia datang menyiapkan makan? Kalau Yesus model saya linting ini lengan baju saya. Kurang ngajar kamu ya. Tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Saudara ingat? Kaget si Petrus ini. Sebab jelas tertulis. Tuhan Yesus panggil dia dengan nama lama. Simon. Anak Yohanes atau anak Yunus. Wih saudara, itu templakan yang sangat dalam. Karena Tuhan Yesus sendiri yang merubah nama Simon menjadi Petra. Tapi ketika Tuhan Yesus tahu dia jatuh, nggak cuma noleh ke belakang, dia kembali ke hidup yang lama. Namanya dipanggil ulang nama lama, Simon. Waduh saudara, kalau saya Petrus, saya sudah nggak tahu ini muka saya taruh mana. Aduh. Tapi itulah kasih Tuhan luar biasa. Nah, ini ayatnya nggak ada. Ini cuma karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Maka satu kali saya mengajar anak-anak. Terus mereka tanya, jadi Om, kenapa Petrus itu kok bisa nangkap ikan lagi? Ya, di Alkitab nggak ada itu. Mau cari jawabannya. Ya, tapi Roh Kudus berikan. Nah ini loh, hati-hati. Supaya kita tidak menoleh ke belakang lagi setelah Tuhan menyelamatkan kita dan kita dipanggil jadi muridnya. Amin. Jangan ada benda-benda, barang-barang yang kita pernah hidupi di masa lalu. Dan itu masih kita simpan sampai hari ini. Jangan sampai ada. Contoh,
Siapa pernah terikat alkohol, minuman-minuman keras, saudara, ini contoh saja. Hampir semua botol-botol minuman keras itu didesain begitu cantik, menarik, supaya kelihatan mahal. Betul tidak? Nah, yang masih simpan barang-barang itu tolong dibuang. Amin. Yang pernah terlibat judi, jangan simpan. Ya, semua aksesoris judi yang menarik-menarik, bagus-bagus, bahkan mahal-mahal, hati-hati. Yang pernah terlibat narkoba, pornografi, atau hal-hal kejahatan lain yang dulu kita lakukan, jangan kita pakai lagi, simpan. Itu jadi media, tahu kata media, menjadi sarana roh yang lama itu masuk kembali ke hidup kita. Ketika kita kecewa sebagai manusia, sehebat-hebatnya hamba Tuhan pun tetap manusia, bisa kecewa, bisa mengalami putus asa, bisa mengalami down, bisa mengalami tekanan. Nah, biasanya setan cari yang lama itu. Ingat Lukas 4 menulis, setelah pencobaan Yesus selesai, maka ada ayat yang berkata, setan mundur dari Yesus. Amin. Mencari waktu yang baik. Bayangkan saudara, kalau kepada Tuhan Yesus saja setan berani nunggu waktu yang baik, masih berharap Yesus jatuh kamu. Yesus jatuh kamu. Aku tunggu kejatuhanmu. Bayangkan, kalau kepada Tuhan Yesus saja setan berani begitu. Apalagi model orang-orang kayak kita yang masih doyan duit begini. Jangan tersinggung. Setan gak rela. Dia nunggu kelemahan kita. Dia menunggu kejatuhan kita. Istilah Jawa, dia nunggu kita kepleset, terpleset. Aduh, ngeri. Nah, ketika anak-anak sekolah minggu yang saya ajar tanya, kok bisa Om? Roh Kudus ingatkan. Rupanya saudara, tadi sekali ya jangan cari di Alkitab, pasti nggak ada ayatnya. Ya, cuma ini karena anak-anak tanya. Rupanya anak-anak, setelah Petrus berjanji, Simon berjanji menjadi Petrus, rupanya perahunya dan jalannya nggak dibuang atau nggak dijual, masih simpan di gudang rumahnya. Ilustrasi ini ya. Maka itu ketika Simon jatuh kembali ke hidup yang lama, kemungkinan besar ada karena alat-alat untuk bekerja yang lama itu masih dia simpan. Ngerti sekarang? Amin. Masing-masing kita harus tahu kelemahan kita. Saya harus tahu kelemahan saya itu apa. Nah, di kelemahan-kelemahan kita ini, itu daerah paling rawan yang kita harus jaga supaya setan nggak masuk ke daerah itu, ke kelemahan-kelemahan kita itu, dan itu bisa menjatuhkan kita. Masih ingat ya, kita harus begitu supaya kita bisa berjaga-jaga. Nah, saya tidak tahu semua kita yang sedang belajar saat ini, siapa yang hari-hari ini sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahan diri sendiri. Jangan putus asa. Jangan. Pergumulan kita terhadap kelemahan kita itu wajar. Wajarnya gimana? Latihan. Untuk kita jadi expert, jadi ahli. Bukan untuk dijatuhkan, tidak. Paulus pernah menulis. Coba kita buka 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Pak Pendeta Melki, siapa yang nayangkan Alkitab? Kalau tidak ada biar anak saya, Filipus, tolong jadikan co-host supaya anak saya ini bisa nayangkan Alkitab di layar Zoom. Ya. Oh, sudah. Oh, terima kasih. Sudah ini ternyata. Terima kasih. Ya. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ayo yang hari-hari ini sedang berjuang terhadap kelemahan-kelemahannya,
jangan putus asa. Ayo. Tadi pagi, saudara, waktu Indonesia ya, ada yang, kemarin ya, ada yang kontak saya, aduh, kenapa saya begini? Aduh, istilahnya ya, kenapa ini mantan gangguin saya lagi? Istilahnya begitu. Nggak apa-apa, ayo berjuang. Oke. Amin. Ya, saya belum kenal. Oh, you can. Itu kamu toh. Tuhan baik nak. Ya, oh, ya. Oke, lihat ini. Dan supaya aku, Paulus dulu ini, jangan meninggikan diri, jangan sombong. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Ayo, ngeri. Diberi loh. Siapa yang memberi? Tuhan izinkan. Seorang Paulus yang hebat. Supaya tidak sombong dalam hidup pelayanannya. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis. Untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Coba Filipus berapa terjemahan yang lain. TSI-nya, ABS dan TSI. Bayangkan seorang Paulus. Maka itu dari firman ini. Saya bisa berbagi kepada setiap saudara. Supaya kita nggak menoleh lagi ke belakang. Kalau ada kelemahan-kelemahan yang muncul di hidup kita, syukuri. Amin. Paulus ini pelayanannya hebat, saudara. Hebat pelayanannya. Bisa sombong loh, namanya manusia kok. Betul? Nah, Amin. ini salah satu cara Papa. Untuk tidak bisa kita jatuh dan kita nggak menoleh ke belakang. Diberi satu duri. Oke, ayat untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka sebuah duri diberikan dalam dagingku. Ngeri. Yaitu utusan iblis. Untuk menyusahkan aku. Terima kasih Tuhan. Supaya aku tidak meninggikan diri. Maka itu kalau ada yang mengalami fitnah, ada yang mengalami tuduhan, ada yang mengalami macam-macam, jangan pernah balas, jangan pernah bela diri. Nikmati duri itu supaya kita tidak sombong. Amin. BSI-nya, BIS, coba Filipus, ya BIS ya. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong. Karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Yang merupakan alat iblis. Aduh saudara. Ini gak enak. Tapi bagus. Maka itu siapa di antara kita yang merasa. Tuhan sedang memakai aku hari-hari ini. Waduh ini aku banyak dicari oleh orang. Puji Tuhan. Kalau memang itu kemauan Tuhan. Untuk kita masing-masing. Tapi jangan lupa, kita tetap manusia. Yang bisa lupa diri. Kalau banyak pujian, hati-hati. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya. Supaya saya tidak menjadi sombong. Aduh saudara. Awal-awal saya melayani saudara, ini kesaksian. Tiba-tiba di ibu jari kanan kaki saya. Nah ini saya itu nggak tahu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya cantengan. Ya, jadi di ibu jari kaki saya yang kanan dan di bagian kanan, bukan di bagian kiri. Ya bisa bayangkan ya, yang di dalam ibu jari. Itu ada kuku saya bisa tumbuh miring. Jadi selalu. Saudara, aduh kalau saya ingat itu. 9 tahun saudara. Saya sudah sampai capek ke dokter. Sampai dokternya bingung. Pak ini sudah dipotong. Sampai satu dokter bilang. Ini kuku nakal ini Pak. Kenapa dia tumbuhnya bisa miring? Maaf loh saudara. Maaf ya. Saya nggak bisa pakai sepatu. Karena sakit kalau saya pakai sepatu. Itu 9 tahun sudah. Zaman itu
Ya, saya belum bisa. Zaman itu orang naik pesawat terbang itu hanya orang kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa naik pesawat terbang zaman itu. Jadi saya pelayanan ke Lampung, ke Bali, ke luar pulau itu naik bis berjam-jam, naik kereta berjam-jam dengan kaki. Maaf, saudara. Baunya juga busuk karena berair terus. Sudah doa, sudah apa? Ya, tapi itu yang awal Tuhan didik saya untuk nggak sombong. Jadi bayangkan saya kemana-mana pelayanan khotbah nggak bisa pakai sepatu. Dan sandal pun nggak bisa sandal yang tertutup. Bayangkan hanya sandal jepit supaya ibu jari saya itu nggak kepepet dengan jari telunjuk saya bagian kanan itu, bisa bayangkan nggak? Nah, masuk tahun ke-6, saya sudah capek ke dokter, sudah capek berdoa. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Sehari itu minimal saya ganti perban itu 2 kali. Jadi kemana-mana saya itu seperti mantri kesehatan. Pasti bawa, ya memang cantengan, cuma bahasa Indonesia itu apa saya nggak tahu kata cantengan. Ya saya harus bawa Rivanol, saya bawa perban, saya bawa kapas, saya bawa alat-alat itu untuk cuci. Aduh saudara, saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan. Akhirnya gimana? Banyak teman-teman saya setelah sekian lama gak ketemu, wih kamu sudah sembuh ya, kok bisa pakai sepatu sekarang? Ya, jadi saya juga nggak tahu sembuhnya bagaimana. Saya diemin aja lah, habis mau gimana lagi? Nah, lanjut TSI-nya, ya. Maka itu saudara, ketika ujian demi ujian datang dalam kehidupan kita, jangan coba-coba kita kembali ke hidup yang lama, menoleh ke belakang. Terjemahan sederhana Indonesia. Lagi pula, supaya saya tidak menjadi sombong. Karena hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, maka saya diberi suatu penyakit. Terjemahan ini keren. Maka saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Tuhan mengizinkan Satanas mengirim penyakit itu untuk memukul saya. Tuhan mengizinkan. Supaya saya tidak terlalu membanggakan diri. Dorma, belajar ya. Himpitan hidupmu. Tunggu ada waktunya Tuhan mempermuliakan kamu. Ini anak saya di Sumatera Utara. Ya, banyak pergumulannya, enggak usah takut. Jadi Tuhan izinkan itu supaya kita tidak sombong dalam hidup ini. Ayat 8. Ya, agak panjang ini ayatnya, menarik sekali kita belajar. Karena kita manusia ini lemah dan selalu ditarik-tarik untuk ingat yang dulu. Ya. Tentang hal itu, tentang apa? Tentang duri dalam daging Paulus itu. Sudah 3 kali aku berseru kepada Yahweh Tuhanku. Saya 6 tahun berdoa untuk kaki cantengan itu. Akhirnya saya capek, ya sudah mengucap syukur saja. Tentang hal itu aku 3 kali berseru kepada Yahweh supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. TSI-nya langsung aja, Filipus. Ya. Sudah 3 kali saya memohon kepada Yahweh supaya dia menyembuhkan saya dari penyakit itu. Ayat 9. Kurang apa Paulus? Kita berani berkata, oh Paulus masih ada dosa kamu itu. Masa ada penyakit dalam tubuhmu gak sembuh-sembuh? Berani ngomong gitu? Sombong sekali. Kalau saudara berani nuduh Paulus ada dosa. Sampai penyakit itu gak sembuh. 3 kali berdoa. Tetapi jawab Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo rekan-rekan, saudara-saudara yang hari-hari sedang terpuruk. Secara ekonomi, secara pelayanan, secara kesehatan, secara apa saja. Seperti hidup ini diinjak-injak dalam nama Yesus. Jangan sekali-kali kita ingin menoleh ke belakang lagi. Kembali ke hidup yang lama. Jangan, tetaplah setia. Walaupun dalam penderitaan itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau orang Jakarta bilang gila lu. Gitu. Oke. BAAYT, coba lihat. Namun ia berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu Paulus, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Haleluya. Sebab itu, nah ini gila lagi. Sebab itu aku lebih senang dan berbangga atas kelemahanku. Aneh. Semua kita sebagai manusia bangga karena pelayanan kita, karena pencapaian yang Tuhan percayakan. Tapi tidak mulai hari ini. Rendahkan hati kita. Sebab itu saudara dan saya harus berani berkata seperti Paulus. Sebab itu aku lebih senang, berbangga atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus diam di dalam aku. Wow. Amin. BS. Lanjutnya, ini berapa terjemahan bagus. Tetapi Yahweh menjawab, Paulus, aku mengasihi engkau. Aduh, terima kasih Tuhan. Dan itu sudah cukup untukmu. Bisa berkata amin. Cukup kasih Tuhan kepada kita. Amin. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Wow. Terima kasih Tuhan. Kuasa Yesus kuat bekerja di dalam hidup kita ketika kita lemah justru. Amin. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan, bukan untuk pamer, kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dan kekuatannya. Wih, luar biasa. Betul ya Jen, dari Lampung. Ada yang berkata ujian-ujian itu memang dibutuhkan bagi kita semua. Amin. TSI, kita lihat ini. Oke, ada yang bilang, aku diizinkan Tuhan sakit pinggang. Nikmati. Ya, Tuhan sedang bekerja luar biasa. Woi, dari Timika. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saya belum punya keturunan agar saya tidak sombong dan terus berharap dan menjalin hubungan terus dengan Bapa surga. Amin. Apa saja yang kita hadapi tidak enak, percaya itu. Tetapi Yahweh menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu Paulus, karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi ini kesimpulan Paulus. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. FIA-nya. Coba Filipus. Ini loh saudara, supaya kita enggak kembali ke belakang menoleh ke hidup yang lama. FIA begini, setiap kali ia berkata apa? Paulus minta sembuh. Tidak, ini jawaban Tuhan. Tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Wih, ini terjemahan luar biasa. Saya ulangi ya, Eva ya. Setiap kali ia berkata, tidak. Artinya jangan minta sembuh, jangan minta mujizat. Tetapi aku menyertai engkau, Paulus. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Ini kan luar biasa. Ada yang komen, hati-hati untuk gereja yang khotbahnya berkat melulu. Ternyata ada latihan kesukaran yang Tuhan juga izinkan supaya
sebentar. Supaya otot-otot rohani kita kuat. Amin. Wih, ini komen bagus sekali ini. Itulah Tuhan kita. Ayat berapa? 9. Lanjut. Wah, ini kesaksian Paulus yang luar biasa. Oh, ayat 10. Ayat 10 ya. Kita lihat. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aneh. Kok senangnya dalam kelemahan? Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayatnya, itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan dengan Kristus. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. TSI-nya. Lanjut aja TSI. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan, maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Amin. Tadi siang ya, waktu California, ada 3 keluarga mengajak saya makan. Nah, ternyata salah satu keluarga yang baru kira-kira kenal saya berapa bulan terakhir ini, tiba-tiba itu memberi pertanyaan yang luar biasa. Dia bilang, Koden itu pernah difitnah enggak oleh jemaat? Dituduh pernah enggak? Sambil makan, anak saya yang menyertai saya tertawa, saudara. Yang jawab justru anak saya ini. Om, kalau papa ini nggak pernah mungkin difitnah oleh jemaat atau dituduh, karena papa ini terbuka. Pen ATM-nya aja semua banyak anak, hampir semua anak tahu. Lalu siapa? Maaf ya Om, justru yang suka fitnah papa itu hamba-hamba Tuhan. Wih, semua di meja itu tertawa, saudara. Serius. Jadi Tuhan izinkan kelemahan-kelemahan saya alami, siksaan, dan macam-macam. Itu dari rekan-rekan sendiri. Dan saya tidak pernah membahas itu. Lalu saya cerita. Tahun 80-an pertengahan ke akhir. Kalau saudara masih ingat. Waktu itu Menteri Pangkop Kamtib, saya lupa istilahnya. Itu Jenderal Sudomo. Masih ingat? Nah, tiba-tiba Jenderal Sudomo diperintahkan oleh Presiden Soeharto untuk meneliti orang-orang yang ayahnya atau orang tuanya pernah terlibat Partai Komunis. Dan dalam peraturan hari itu, maka semua orang yang terlibat di dalam dunia sosial dan di dalam dunia pemerintahan, ASN kalau sekarang dulu PNS, dicek semuanya. Harus bersih lingkungan. Nah, maaf ya saya cerita. Zaman itu zaman gila. Ayah kami, zaman itu hampir semua orang Tionghoa di kota-kota kecil di desa itu mengalami penganiayaan yang ngeri. Termasuk ayah kami. Waktu itu ayah kami umur 31 tahun. Dia diculik, dibunuh, sampai hari ini kami nggak tahu dikubur di mana. Nah saya umur 9 tahun. Saudara bayangkan, gembala senior saya. Catat loh, gembala senior. Itu melaporkan saya ke, waktu itu istilahnya bukan, saya lupa. Ya, Poltabes ya, tapi zaman itu bukan Poltabes. Saya sebagai pendeta, saya dipanggil karena nggak bersih lingkungan. Loh, bayangkan itu. Wih, berbulan-bulan saya urusan itu. Sampai kakak adik saya marah kepada pendeta ini. Waktu itu saya kontrak rumah untuk kantor pelayanan. Dan masih ada lebih dari 4 tahun. Tiba-tiba pemilik rumah datang. Maaf Pak Daniel, kami nggak bisa teruskan kontrak ini. Kok bisa dalam 2 bulan segera keluar?
uangnya kami kembalikan. Lu bukan soal uangnya kembalikan, ada apa ini? Nangis. Nah, anaknya yang memberitahu saya, Om, ternyata papa didatangi pendetanya Om itu. Suruh hati-hati, karena kontrak rumah ini kan atas nama Om Daniel. Bayangkan sampai segitunya, saudara, tahun itu. Tapi pembelaan Tuhan luar biasa. Saudara, maka itu ayo. Siapa yang hari ini sedang mengalami tekanan hidup, mengalami fitnah ini, Paulus ini luar biasa. Coba TSI-nya lagi, Filipus. Kita harus seperti ini. Ya. Ya. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan, maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah, saya benar-benar mendapat kekuatan. Hebat enggak? Itulah Tuhan kita. Amin. Jadi saudara, untuk menjadi berlian yang tak ternilai harganya, cuma ada satu cara. Berlian itu harus dipoles. Betul? Amin. Amin. Dan poles berlian nggak bisa pakai sikat gigi. Betul enggak? Kalau batu berlian dipoles pakai sikat gigi, mau bisa habis sikat gigi berapa juta batang, nggak akan selesai. Makin kasar alat yang dipakai untuk poles berlian itu, makin cepat sempurna berlian itu. Jangan noleh ke belakang. Betul, Dorma, sampai benar-benar bersih. Hebat sekali Tuhan kita. Maka itu kalau mulai hari ini saudara sedang tergoncang imannya dan ingin balik ke hidup yang lama, hari ini ayo kita bertobat. Ada komen dari Surabaya. Kebenaran hanya waktu yang bisa membuktikan. Kebenaran akan muncul walau tidak perlu dibela. Amin. Terima kasih Bu Melati dari Surabaya. Jadi Tuhan sedang memproses kita. Jangan noleh, saudara. Apapun yang terjadi, tetap ikut Yesus. Masih ingat lagu klasik, lagu gereja? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ingat? Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Jangan balik lagi. Anak-anak saya warga binaan, karena saya banyak juga ngurus seseorang yang lulus dari LP. Saya selalu ingatkan, hati-hati. Karena banyak kisah. Baru berapa jam bebas, langsung teman lama sudah kontak. Diajak lagi buat jahat, dan diajak lagi lebih. Aduh, ngeri sekali. Nah, ayo, yang masih terikat dengan rokok, narkoba, alkohol, jangan kita pernah ingin balik lagi ke hidup yang lama. Betul? Ada komen lagi nih. Setialah dalam proses supaya rencana Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Tidak tertunda, bahkan tidak batal. Amin. Indah sekali kalau kita mau hidup seperti itu. Saudara, ini kembali Petrus. Ini sejarah ya. Di Alkitab tidak ada. Dan sejarah ini ada di gereja Katolik. Ya, di buku yang disimpan di Roma. Ketika murid-murid yang lain, ada yang sudah dibunuh, disiksa, Paulus sudah mati, ya, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Suatu hari Kaisar Nero dalam kekejamannya membakar kota Roma. Tapi hoax, berita fitnah yang tersiar. Murid-murid Yesus yang membakar Roma. Wih, saudara, waktu itu murid-murid Yesus ditangkap, dikejar. Langsung
caranya hukum mati nggak main-main. Kerajaan Roma punya singa-singa harimau lapar, sengaja dilaparkan untuk memberi mereka makan. Maka saudara kita murid-murid Yesus itu dilepaskan di arena. Aduh, namanya Kolosium ada sampai hari ini. Anak kecil, perempuan, orang tua, laki-laki dilepas di arena yang singa harimau lapar itu ada. Mereka mati tercabik-cabik. Ada yang disiksa, dibakar hidup, macam-macam. Ketika Petrus melihat itu, dia takut. Dia lari meninggalkan Roma, saudara. Nah, di tengah jalan, Tuhan Yesus menemui Petrus. Seperti Tuhan Yesus menemui Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Lagi sekali ini sejarah, tidak ada di Alkitab. Nah, ketika Petrus berjumpa Tuhan Yesus dalam pelariannya untuk menyelamatkan diri. Nah, maka itu dalam sejarah Gereja Katolik pakai istilah Latin, Quo Vadis Domini. Domini itu panggilan Tuhan dalam bahasa Latin. Maka itu gereja-gereja Protestan ya sampai tahun 80-an akhir 90-an itu masih kalau memanggil pendetanya itu do. Dari singkatan Domini, itu artinya pendeta. Nah, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Tuhan, engkau mau kemana? Wih, Petrus tersadar. Tanpa bicara, Gereja Katolik menulis, Petrus balik lagi dan menyerahkan diri dan ditangkap. Ketika Petrus mau dihukum salib, dia bilang, aku ingin menghormati guruku yang disalib juga, tapi biar kepalaku yang di bawah, kakiku yang di atas. Wah, benar tidaknya saya tidak tahu, tapi itu sejarah Gereja Katolik. Benar atau tidak, tapi ini pelajaran buat kita. Akhirnya ketahuan lagi Petrus coba balik lagi ke belakang. Saudara, hari ini siapa yang sedang mengalami kelemahan, mengalami tekanan berat, mengalami fitnaan, mengalami ejekan, mengalami tuduhan, mengalami apa? Jangan pernah menyalahkan. Yang Tuhan izinkan menuduh kita, menjelekkan kita, menghina kita, memfitnah kita, nikmati. Amin. Mudah-mudahan semua berkata amin. Enggak cuma Pak Pendeta Melki saja yang amin. Semua kita. Amin. Karena itu kesempurnaan. Justru itu. Kalau sudah sekian bulan ini, saudara kok aman-aman saja? Harusnya tanya, Tuhan, aku kok nggak ada fitnah lagi ya? Maaf, ini cuma guyon. Tuhan, kok nggak ada yang gosok aku lagi ya hari-hari ini? Saudara, ayo. Nah, dari 2 Korintus 12 tadi, maka saya punya kalimat. Murid-murid Tuhan Yesus harus punya konsep ketagihan penderitaan. Mudah-mudahan amin. Saya ulangi. Dari kisah hidup Paulus. Supaya kita nggak menoleh ke belakang. Kita nggak mudah dijatuhkan. Kita harus punya sikap ketagihan penderitaan. Ketagihan kesulitan. Ketagihan diproses. Ada yang komen, saya belum kenal siapa. Hanya Kristus Yesus yang selalu mengubah kita. Saat kita mau setia dan menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Saya dulu mantan perokok narkoba. Puji syukur dapat diubahkan. Amin. Luar biasa itu. Ada yang komen tanya, ejekan dari orang yang saya beri barang tapi dibenci. Amin, tidak apa-apa. Ya kalau nggak mau terima kasih orang lain yang lebih perlu. 1 Petrus 4 ayat 1. Supaya kita nggak kembali ke hidup yang lama. 1 Petrus 4 ayat 1. Hanya ada satu. Amin. Ada yang komen. Murid-murid Yesus harus punya sikap ketagihan proses. Betul. Wih, anak saya yang hebat ini. Omi, puji Tuhan. Bangkit ya. Oke.
Saudara lihat. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, haleluya. Kamu pun, kita pun ya, harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Siap menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. PIS-nya, ya PIS-nya. Filipus. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. TSI-nya. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita, ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Amin. Jadi satu-satunya cara untuk kita stop dosa bukan doa puasa, bukan doa kelepasan, bukan dilayani pribadi. Tidak. Saya berkata doa kelepasan itu jalan pintas untuk cari enak. Dosa itu nggak bisa dicabut karena doa kelepasan. Mulai hari ini semua yang penuh sering jatuh dalam kelemahan, pegang firman ini bahwa dosanya bisa berhenti kalau saudara dan saya siap sakit secara fisik. Saya Amin. berikan contoh. Yang pernah ingin berhenti merokok, itu bukan karena doa. Siap menderita. Karena begitu saudara berhenti rokok, berhenti narkoba, maka ada istilah sakau. Saya nggak tahu sakau itu istilah dari mana dan bahasa apa. Arti sakau itu ketika fisik ini yang sudah penuh racun, narkoba, racun nikotin, itu nggak dapat. Wih, sakit semua dari ujung kepala sampai telapak kaki. Sakitnya luar biasa. Pemberitahuan apa? Filipus? Durasinya hampir habis, Pak. Ini apa Zoom-nya ya udah, nanti lagi. mati sendiri ya? Bagaimana? Ya oke. Papa teruskan sampai biar mati dulu, disambung lagi, enggak apa-apa. Nah, jadi orang yang ingin lepas dari dosa, itu harus siap menderita, sakit semua enggak enak. Yang terlibat judi, mau berhenti. Mau terlibat pornografi, mau berhenti. Harus siap menderita. Maka kalau kita siap menderita, kita nggak akan bisa menoleh ke belakang lagi. Amin. Amin. Oh, sudah mau habis ya? Bagaimana ini? Ya. Oke, jadi sampai di sini mengerti? Kalau ini harus mati zoom-nya, ini bisa sambung lagi. Kalau ada tanya jawab, saya siap. Yang Instagram, Facebook, coba tunggu dulu. Bagaimana ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk Anastasis? Iya, baik. Waktunya memang sudah lebih karena sudah 6:13, Pastor. Ya. Jadi mungkin kita akan buka ruang tanya jawab beberapa Ya. menit ke depan. Iya. Terima kasih banyak Ya. Pastor Daniel Alexander Sama-sama. Jadi yang untuk belajar firman yang Tuhan, rekaman audio, belajar pemaparannya itu yang luar biasa. Iya, memang betul kita ketika mau mengikuti Yesus, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah ingat-ingat lagi apa yang di belakang kita. Semua yang di belakang kita itu adalah sampah. Ya, ketika kita mengenal Kristus, semua yang lalu, yang gelap itu adalah sampah. Dan kita mau memandang ke depan, berjalan ke depan. Dan kita menyangkali semua apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Puji Tuhan, terima kasih Pastor. Kita harus betul-betul membuang semua karakter kita yang lama itu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Ya Pak Ari Bungo, silakan Pak Ari. pertama-tama shalom, selamat pagi, shalom Elohim, saudara-saudaraku, dan teristimewa Pak Daniel. Sudah 20 tahun kita tidak pernah ketemu, Pak Daniel. Masih ingat muka saya? Ya? Siapa ini Pak? Siapa? Pak Hari. Hari. Aduh, Ya, kita pernah ketemu di Manado tahun 2004, sama-sama dengan Pak Dokter yang Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera. Ya, Pak Liandi. Ya. Kita sharing bersama
20 tahun sudah kita tidak pernah ketemu, baru kali ini saya lihat Pak Daniel tetap sama seperti yang dulu. Maksudnya saya awet muda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan Ya, Pak. terima kasih atas pengajaran di pagi hari ini. Dan memang saya sungguh berbangga kalau memang ada dalam penderitaan. Pak Daniel tadi menceritakan bagaimana pengalaman di zaman tahun Pak 80-an. Daniel, kameranya tertutup Pak Daniel. Iya, nggak apa-apa, sengaja karena saya lagi Ya. pakai ini. Kalau terbuka, yang Instagram Facebook saya nggak bisa. Oke, saya buka. Oke. Saya Maaf ingat ya. pengalaman di tahun 80-an Pak Daniel saksikan tadi bagaimana kita bangsa Indonesia mengalami masa-masa yang sukar tentang politik hukum pada waktu itu di zaman Pak Harto. Dan saya Tahun 60-an itu bagian Pak, tahun 60-an. Jadi nggak bisa lihat saya ya. Oke, nggak ya, apa-apa ini. tahun 80-an. Oke. Kebetulan Iya. saya bagian dari tim screening. Saya Oh. bagian dari tim screening. Saya kabak dokumentasi waktu itu. Dan saya berusaha untuk menerapkan kasih Kristus. Saya ingatkan kepada teman-teman yang TNI, kalau boleh hadapi mereka dengan kasih. Bagaimana mereka bertobat kalau kita hadapi mereka dengan kekerasan, militeristik. Nah, jadi waktu itu mereka katakan, saya belum dapat gelar pendeta waktu itu. Mereka katakan, ini kamu ini pendeta ya. Ada tolong. Jadi pada waktu orang-orang yang terlibat, orang tuanya terlibat Tapol C, Tapol A, Tapol B, mereka ditekan luar biasa, tapi saya ingatkan mereka. Jadi kalau mulai ada ucapan membentak, saya masuk. Saya bilang, bagaimana? Hadapi dengan tenang dan kasih. Siap pendeta. Gitu. Dan ini luar biasa. Pengalaman saya di situ, saya memang merasa belas kasihan kepada mereka yang terlibat Tapol C, Tapol D, Tapol B, dan Tapol A, orang tua mereka. Nah, puji Tuhan, baru tentang penderitaan. Saya pengalaman yang pernah kami sharing dengan Pak Ruyani dengan Pak Daniel waktu di restoran di Manado, di pinggir laut itu, bagaimana menerima penderitaan. Dalam dunia politik mungkin dalam politik Kristen, saya loyalisnya Paulus, karena saya ingat sekali kalau ada masalah seperti yang Pak Daniel bilang tadi, cukuplah kasih karunia-Ku yang ada padamu. Jadi iblis sengaja mencocokkan diri, iblis mencocokkan duri pada tubuh kita, diizinkan oleh Tuhan. Dan saya mengalami itu sampai sekarang. Tapi saya bersyukur dan bersukacita. Luar biasa. Firman Tuhan pagi ini membuat saya makin bersukacita di dalam Tuhan. Dan satu hal yang saya mau minta tolong sama Pak Daniel untuk jelaskan tentang bagaimana mengantisipasi atau menjalani hidup ini dalam penderitaan, menghadapi fitnahan. Betul, Pak Daniel bilang, kita difitnah bukan oleh jemaat kita, tapi sesama orang-orang yang tanda kutip mengaku pendeta. Dan saya punya saran, sebaiknya kita jangan gunakan kata pendeta. Domini saja boleh, do atau domini, panggilan, utusan. Dan kalau pendeta jadi seperti definisi pendeta menurut Kamus Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 60-an. Pendeta artinya orang yang berilmu tinggi, ahli mantraguna. Nah, biasanya pendeta kalau belum bertobat, ahli mantraguna dia. Oke. Pak Daniel, salam ketemu lagi. Luar biasa, 20 tahun sudah kita tidak pernah ketemu. Haleluya. Terima kasih. Silakan Pastor Daniel. Tadi bagaimana tadi untuk menghadapi fitnahan. Ya. Yang secara emosi, karena kita masih punya emosi,
Kan ada orang bilang jangan baper. Wah, itu kan namanya orang yang tidak memahami psikologi. Jangan baper. Kita bisa tetap kita ada baper. Pak Ari. Tapi baper Oke, Pak dalam Ari, saya jawab ya. Oke, Pak Ari, Ya, supaya silakan Pak Daniel. fitnah itu kalau berupa fitnah sebagai kebohongan, kita tidak melakukan yang difitnahkan. Iya. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Iya. Tapi kalau fitnah itu benar, ya kita bertobat. Bertobat. Amin. Yang nomor 2, penderitaan itu bisa 2 hal penyebabnya. 1, Ayub mengalami penderitaan karena Tuhan izinkan. Amin. Tapi ada penderitaan karena kebodohan kita. Nah, Ya, kalau betul. karena kebodohan kita bertobat. Amin. Udah itu saja. Oke, lanjut Pak Melki. Ya, baik. Ini ada Pak Kardi Manungkalit dari Sidikalang mau bertanya. Silakan Pak Kardi. Oke, terima kasih Pak Melki. Mohon maaf Ya. ya Pak. Oke ya. Ya, Ya. ini. Tapi sudah dijawab sih. Barusan Oh, ya udah. pertanyaannya. Ya udah. Pertanyaannya Gantian, begini. Pertanyaannya begini, supaya lebih ini ya Pak ya, mohon waktunya ya. Yohanes 9 ayat 3 kan berkata, ketika ada orang buta, lalu murid-murid bertanya, itu dosa siapa, orang tuanya atau anaknya? Kan begitu. Ternyata setelah saya dengarkan pemaparan yang tadi, bahwa ada pencobaan yang khususnya buat Paulus itu, sakit itu karena diizinkan Tuhan. Pertanyaannya, dari sini kita belajar Yohanes 9 ayat 3 ini, ada dosa karena orang tua dan ada dosa kita sendiri. Artinya ada penyakit atau pencobaan karena dosa kita. Yang menjadi pertanyaan tadi, walaupun sudah dijawab, bagaimana kita mengetahui supaya tahu detailnya itu karena dosa kita, karena kebodohan kita, atau karena memang diizinkan Tuhan. Itu sih, supaya kita jangan menyalahkan Tuhan dalam situasi kita, dan juga menyalahkan diri kita karena nggak sembuh-sembuh gitu. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, Ya. tidak menyembah berhala, karena dosa orang tua menurut kitab Taurat itu hanya terjadi kalau orang tua kita penyembah berhala. Betul. Nah, setan minta terus ke anak cucu untuk bayar. Itu, ya. Nah, tapi kalau itu bukan kita buat, misalnya pola makan kita benar, tidak rakus, ya. Tapi kita diizinkan sakit, nah itu lagi diuji. Tapi kalau kita mulutnya rakus, lalu kita sakit, ya kita harus bertobat. Amin. Ya. Jadi kita pun tidak boleh selalu cari-cari ini gara-gara kutuk keturunan atau karena cobaan. Nggak usah. Sebagai orang yang sudah dewasa kita tahu kok. Oh ini karena kesalahanku. Oh ini karena kejahatanku. Ya minta ampun. Jadi nggak usah minta pada Roh Kudus. Minta Tuhan pasti ngerti sendiri kok. Itu dia. Gitu ya.